Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dilimpahkan rezeki serta keberkahan yang tiada putusnya. Mari kita sama-sama mendoakan, semoga setiap langkah kita hari ini diridhai oleh Allah dan menjadi kebaikan untuk masa depan kita, dunia dan akhirat. Amin. Nah, teman-teman ilmu langit, hari ini kita akan bicara soal sesuatu yang seringkali kita abaikan, tapi sebenarnya sangat penting dalam hidup kita. Ada nggak sih di antara kalian yang pernah merasa gelisah tanpa sebab? Atau mungkin merasa ada sesuatu yang berat di hati, tapi nggak tahu apa penyebabnya? Hati itu, kalau diibaratkan, seperti cermin. Kalau cerminnya kotor, apa yang kita lihat pasti buram, nggak jelas. Nah, kira-kira apa ya yang bikin cermin hati kita ini jadi kotor? Pernah nggak kalian merasa sulit memaafkan seseorang? Atau mungkin merasa ada rasa iri yang diam-diam mengganggu pikiran kalian? Jangan khawatir, itu manusiawi banget kok. Tapi, kalau dibiarkan, lama-lama bisa jadi beban yang berat loh. Hari ini, kita bakal bahas bagaimana caranya kita membersihkan hati dari hal-hal seperti ini, supaya hidup kita lebih ringan, lebih tenang, dan lebih damai. Oh iya, teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan ini, siapkan dulu kopi, teh, atau mungkin cemilan favorit kalian. Karena pembahasan kita kali ini cukup mendalam, tapi santai. Gak usah tegang, nikmati saja setiap bagian dari perjalanan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau semuanya sudah siap, mari kita mulai langkah pertama kita dalam memahami bagaimana menjaga hati agar tetap bersih. Yuk, kita bahas satu persatu. Assalamualaikum, teman-teman ilmu langit. Coba jujur sama diri sendiri deh, pernah nggak sih kalian ngerasa ada sesuatu yang berat di hati kalian? Misalnya, pernah merasa iri sama kesuksesan orang lain, sebel pas ngelihat ada yang lebih dihargai, atau bahkan kesal tanpa alasan yang jelas? Nah, itu semua sebenarnya tanda-tanda kalau hati kita lagi kurang sehat. Tapi, jangan langsung panik ya. Kita semua pasti pernah mengalami hal ini, kok. Namanya juga manusia. Makanya, di video ini, kita mau ngobrol santai tentang bagaimana membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang bikin hidup kita jadi nggak tenang. Dan tenang aja, ini bukan cuma teori, karena kita bakal belajar langsung dari salah satu ulama besar yang luar biasa inspirasional, Imam Al-Ghazali. Beliau itu terkenal banget sebagai salah satu ulama yang paham banget soal hati dan jiwa manusia. Pesan-pesannya nggak cuma relevan di zamannya, tapi juga tetap terasa banget sampai hari ini. Hati yang kotor, hidup yang gelisah. Teman-teman, pernah dengar nggak istilah kalau hati manusia itu seperti cermin? Nah, bayangin kalau cermin ini kotor. Apa yang terjadi? Yang ada, kita nggak bisa ngelihat apa-apa dengan jelas. Sama seperti hati kita. Kalau hati ini penuh dengan rasa iri, benci, atau dengki, pandangan kita terhadap dunia pun jadi buram. Akibatnya, hidup kita nggak pernah benar-benar tenang. Kenapa sih penting banget untuk membersihkan hati? Karena hati itu pusat segalanya, teman-teman. Kata Imam Al-Ghazali, hati adalah raja dari semua organ tubuh. Kalau rajanya baik, maka baiklah seluruh pasukannya. Tapi kalau hati ini rusak, ya jangan heran kalau perilaku kita pun ikut rusak. Pernah nggak kalian ngerasa kalau ada satu keburukan kecil di hati, lama-lama itu bisa merembet ke hal lain? Contohnya, iri sama kesuksesan orang lain. Awalnya cuma rasa nggak suka, tapi lama-lama jadi ngomongin orang, nyinyir, sampai-sampai lupa bersyukur sama apa yang kita punya. Nah, disinilah pentingnya kita sadar. Apa yang ada di hati itu ibarat benih yang kita tanam. Kalau benihnya baik, insya Allah tumbuhnya juga baik. Tapi kalau dari awal kita tanam kebencian, ya jangan kaget kalau hidup kita isinya cuma rasa nggak puas. Kenapa penyakit hati itu sulit dirasakan? Yang bikin penyakit hati ini tricky adalah seringkali kita nggak sadar kalau kita punya. Ibarat penyakit fisik, kalau sakit kepala atau demam kan gampang terasa, ya? Tapi kalau penyakit hati, kadang kita denial alias nggak mau ngaku. Misalnya, kita bilang, ya aku nggak iri, kok, aku cuma nggak suka aja karena dia terlalu sombong. Padahal, kalau dipikir-pikir, rasa nggak suka itu sebenarnya ada karena hati kita belum bersih. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa salah satu musuh terbesar manusia adalah nafsu. Nafsu ini bisa bikin kita nggak peka sama penyakit hati yang sedang kita alami. Contohnya, ketika kita sombong, kita malah merasa itu adalah bentuk kepercayaan diri. Ketika kita iri, kita merasa itu hal yang wajar karena orang lain lebih beruntung. Padahal, semakin kita memelihara penyakit hati, semakin jauh pula kita dari ketenangan hidup. Coba deh,
sekarang kita refleksi. Pernah nggak kalian ngerasa capek secara emosional? Misalnya, kita sibuk banget mikirin kesuksesan orang lain sampai lupa ngurus diri sendiri. Atau kita sering banget marah-marah, sampai akhirnya merasa stres sendiri. Itu tanda kalau hati kita butuh detox. Hati yang bersih itu cahaya hidup. Teman-teman, Imam Al-Ghazali punya perumpamaan yang indah banget tentang hati. Beliau bilang, hati manusia itu seperti wadah. Kalau wadah itu diisi dengan kotoran, seperti iri, dengki, atau benci, isinya akan penuh dengan hal-hal negatif. Tapi kalau wadah itu kita isi dengan kebaikan, seperti cinta, rasa syukur, dan zikir, maka hati kita akan jadi bersih dan bercahaya. Coba bayangin, punya hati yang bersih itu rasanya kayak apa? Gak ada rasa iri sama kesuksesan orang lain, gak ada rasa marah yang terus mengganjal, dan gak ada kebencian yang bikin kita capek sendiri. Hati yang bersih itu bikin kita lebih mudah bersyukur, lebih tenang menghadapi masalah, dan lebih bahagia menjalani hidup. Tapi ya, teman-teman, membersihkan hati itu gak instan. Ini proses seumur hidup. Gak bisa hari ini kita bilang, oke, aku mau bersih-bersih hati, terus besok langsung bebas dari semua penyakit hati. Gak sesederhana itu. Tapi yang penting adalah kita mau memulai. Langkah pertama, sadar dulu. Langkah pertama untuk membersihkan hati adalah sadar. Iya, sadar kalau kita mungkin punya penyakit hati yang harus dibenahi. Dan ini butuh keberanian. Karena jujur sama diri sendiri itu nggak mudah, teman-teman. Kadang ego kita bikin kita nggak mau ngaku. Makanya, Imam Al-Ghazali bilang, "Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenal Tuhanmu." Kalau kita mau membersihkan hati, kita harus mulai dari mengenal diri sendiri dulu. Apa sih yang sebenarnya jadi kelemahan kita? Apakah kita terlalu sering iri? Atau terlalu cepat marah? Atau mungkin kita suka merendahkan orang lain? Teman-teman, gak apa-apa kok kalau kita punya kelemahan. Semua orang punya. Yang penting adalah kita mau memperbaikinya. Karena Allah itu gak menilai kita dari kesalahan-kesalahan kita, tapi dari usaha kita untuk berubah. Ajakan untuk merenung. Sekarang, coba deh kalian ambil waktu sebentar untuk merenung. Tutup mata kalian, tarik napas dalam-dalam, dan pikirkan apa yang selama ini bikin hati kalian gak tenang. Apakah ada orang yang kalian benci? Atau ada rasa iri yang kalian pendam? Atau mungkin ada sesuatu yang kalian sesali tapi gak pernah kalian lepaskan? Teman-teman, hati yang kotor itu seperti beban yang gak terlihat. Kita gak sadar kalau beban itu ada, tapi kita ngerasa capek. Nah, dengan membersihkan hati, kita sebenarnya sedang melepaskan beban itu. Kita sedang memberi diri kita sendiri kesempatan untuk hidup lebih ringan dan lebih bahagia. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Di video ini, kita baru mulai langkah pertama, sadar. Tapi ini langkah yang sangat penting. Karena tanpa kesadaran, kita nggak akan pernah memulai. Setelah ini, kita akan belajar lebih dalam tentang cara-cara membersihkan hati ala Imam Al-Ghazali. Beliau nggak cuma memberikan teori, tapi juga langkah-langkah praktis yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum itu, aku mau tanya ke kalian. Menurut kalian, apa sih penyakit hati yang paling sering kalian rasakan? Jangan malu untuk jujur, karena ini langkah awal untuk membersihkan hati kita. Tulis di kolom komentar ya, kita diskusi bareng. Ingat, teman-teman, hati yang bersih adalah kunci untuk hidup yang damai. Kalau hati kita bersih, dunia pun akan terasa lebih indah. Jadi, yuk mulai perjalanan ini bersama-sama. Mengupas pesan Imam Al-Ghazali untuk membersihkan hati. Baiklah, teman-teman ilmu langit, setelah tadi kita membahas kenapa penting untuk membersihkan hati, sekarang kita masuk ke pembahasan inti. Bagaimana sebenarnya cara kita membersihkan hati menurut Imam Al-Ghazali? Sebelum kita mulai, coba bayangkan hati kita seperti sebuah taman. Kalau taman itu dibiarkan tanpa dirawat, apa yang terjadi? Rumput liar tumbuh di mana-mana, bunga layu, dan tanah jadi gersang. Tapi kalau kita rajin merawatnya, menyiram, mencabut gulma, dan menanam bibit baru, taman itu akan menjadi tempat yang indah dan menenangkan. Hati kita juga begitu. Kalau kita biarkan kotoran berupa penyakit hati menumpuk, hati kita akan kehilangan ketenangan. Tapi kalau kita rawat, bersihkan, dan isi dengan kebaikan, hati kita akan jadi sumber kebahagiaan sejati. Sekarang, mari kita pelajari 3 langkah penting membersihkan hati menurut Imam Al-Ghazali. Langkah-langkah ini bukan cuma teori, tapi bisa kita praktikkan langsung dalam kehidupan sehari-hari.
Langkah 1. Mengenali penyakit hati. Imam Al-Ghazali bilang, kamu gak akan bisa memperbaiki sesuatu kalau kamu gak tahu apa yang rusak. Maka, langkah pertama dalam membersihkan hati adalah mengenali apa saja penyakit hati yang ada dalam diri kita. Apa itu penyakit hati? Penyakit hati bukan berarti sakit fisik seperti sakit jantung atau liver. Penyakit hati di sini adalah hal-hal negatif yang merusak hati kita, seperti iri, dengki, sombong, tamak, dan sebagainya. Penyakit hati ini seringkali nggak terlihat, tapi dampaknya luar biasa besar. Coba kita ambil contoh iri hati. Pernah nggak kalian merasa iri saat melihat orang lain sukses? Misalnya, tetangga beli mobil baru, rekan kerja dapat promosi, atau teman menikah duluan. Iri itu sebenarnya wajar, tapi kalau dibiarkan, dia akan berubah jadi rasa nggak suka, nyinyir, atau bahkan kebencian. Padahal, iri nggak akan mengubah apapun. Yang ada, malah hati kita makin nggak tenang. Penyakit hati lainnya adalah sombong. Kadang kita nggak sadar kalau kita sedang merasa lebih baik dari orang lain. Misalnya, merasa lebih pintar, lebih religius, atau lebih sukses. Kesombongan ini bikin kita sulit menerima kritik, sulit melihat kebaikan orang lain, dan akhirnya terjebak dalam ego sendiri. Muhasabah, melihat diri sendiri dengan jujur. Imam Al-Ghazali mengajarkan kita untuk muhasabah, yaitu introspeksi diri. Dalam proses ini, kita diajak untuk melihat ke dalam hati kita sendiri dan bertanya, apa sih yang sebenarnya salah dalam diri saya? Coba deh, teman-teman, luangkan waktu sebentar untuk merenung. Apa penyakit hati yang sering muncul dalam diri kalian? Apakah kalian sering marah? Atau mungkin sulit memaafkan orang lain? Atau terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain? Muhasabah ini mungkin terasa berat, karena kita harus jujur pada diri sendiri. Tapi justru disinilah letak keberaniannya. Dengan muhasabah, kita sedang membuka jalan untuk memperbaiki diri. Langkah 2, tobat dan muhasabah diri. Setelah kita mengenali penyakit hati kita, langkah berikutnya adalah tobat, kembali kepada Allah dan meminta ampun atas segala dosa kita. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa tobat itu bukan hanya soal menyesal, tapi juga soal berkomitmen untuk memperbaiki diri. Kenapa harus tobat? Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Tapi yang membedakan adalah bagaimana kita menyikapi kesalahan itu. Orang yang hatinya bersih akan segera sadar dan meminta ampun kepada Allah. Tapi orang yang hatinya kotor justru akan membiarkan kesalahannya terus menumpuk. Tobat adalah cara kita untuk membersihkan diri. Ketika kita bertobat, kita sedang melepaskan beban yang selama ini mengotori hati kita. Bayangkan kalau kita punya tas yang isinya penuh batu. Berat, kan? Tobat adalah cara untuk membuang batu-batu itu satu persatu, sehingga hidup kita jadi lebih ringan. Cara melakukan tobat yang sebenarnya. Menurut Imam Al-Ghazali, ada 3 syarat tobat yang harus kita penuhi. 1. Menyesali perbuatan buruk yang telah kita lakukan. Rasa penyesalan ini penting, karena tanpa penyesalan, kita nggak akan benar-benar berubah. 2. Berhenti melakukan dosa tersebut. Ini adalah bukti nyata dari rasa penyesalan kita. Kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, maka tobat kita belum benar-benar tulus. 3. Berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan itu di masa depan. Ini adalah langkah yang paling sulit, karena butuh tekad yang kuat. Tapi ingat, Allah selalu melihat usaha kita, bukan hasil akhirnya. Muhasabah harian. Imam Al-Ghazali juga menganjurkan kita untuk melakukan muhasabah setiap hari. Sebelum tidur, coba tanyakan pada diri sendiri. Apa saja kebaikan yang sudah aku lakukan hari ini? Apa saja kesalahan yang telah aku perbuat? Apa yang bisa aku perbaiki besok? Dengan melakukan muhasabah harian, kita bisa lebih peka terhadap hati kita sendiri. Kita jadi lebih sadar ketika ada penyakit hati yang mulai muncul, sehingga bisa segera kita bersihkan. Langkah 3, mengisi hati dengan kebaikan. Setelah hati kita bersih dari penyakit, langkah terakhir adalah mengisi hati dengan hal-hal yang baik. Kalau hati dibiarkan kosong, dia akan mudah terisi dengan keburukan lagi. Maka, kita perlu aktif mengisi hati dengan kebaikan, seperti cinta kepada Allah, rasa syukur, dan zikir. Cinta kepada Allah. Imam Al-Ghazali bilang, hati yang dipenuhi cinta kepada Allah nggak akan punya ruang untuk hal-hal negatif. Cinta kepada Allah membuat kita lebih sabar, lebih ikhlas, dan lebih bersyukur. Bagaimana cara menumbuhkan cinta kepada Allah? Salah satunya adalah dengan merenungkan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Pernah nggak kalian merasa takjub melihat matahari terbit?
atau merasa bersyukur atas udara segar yang kita hirup setiap hari. Semua itu adalah bukti cinta Allah kepada kita. Ketika kita menyadari betapa besar kasih sayang Allah, hati kita akan dipenuhi rasa syukur. Dan rasa syukur ini adalah kunci kebahagiaan. Zikir dan doa. Zikir adalah cara kita untuk mengingat Allah setiap saat. Dengan zikir, hati kita jadi lebih tenang dan jauh dari penyakit hati. Coba deh, luangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk berzikir. Rasakan bagaimana zikir ini membawa kedamaian ke dalam hati kita. Selain itu, jangan lupa untuk berdoa. Imam Al-Ghazali mengajarkan kita untuk selalu meminta pertolongan Allah dalam membersihkan hati. Karena sejatinya, hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Menjaga kebersihan hati, perjalanan seumur hidup. Teman-teman, membersihkan hati bukanlah sesuatu yang bisa kita lakukan sekali dan selesai. Ini adalah proses seumur hidup. Sama seperti kita harus rutin membersihkan rumah dari debu, kita juga harus rutin membersihkan hati dari penyakit-penyakit yang muncul. Imam Al-Ghazali bilang, hati manusia itu seperti air. Kalau dibiarkan tanpa perawatan, air itu akan menjadi keruh. Tapi kalau dirawat dengan baik, air itu akan tetap jernih. Maka, mari kita jadikan membersihkan hati sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Mulailah dengan muhasabah, tobat, dan mengisi hati dengan kebaikan. Insya Allah, hati kita akan menjadi lebih bersih dan hidup kita akan menjadi lebih tenang. Menghidupkan hati yang tenang. Teman-teman ilmu langit, hati yang bersih adalah kunci untuk hidup yang damai. Dengan membersihkan hati, kita bukan hanya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, tapi juga dengan sesama manusia. Kita jadi lebih mudah bersyukur, lebih sabar menghadapi cobaan, dan lebih bahagia menjalani hidup. Jadi, mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Jangan takut untuk mengakui kelemahan kita, karena setiap langkah kecil menuju kebaikan adalah kemenangan di mata Allah. Sekarang, aku mau dengar pendapat kalian. Apa langkah pertama yang ingin kalian ambil untuk membersihkan hati? Tulis di kolom komentar ya. Semoga kita semua diberi hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Bagaimana? Apakah narasi ini sudah sesuai harapan? Jika ada yang ingin ditambahkan atau disesuaikan, beritahu saja. Menjaga konsistensi hati yang bersih. Setelah kita membahas langkah-langkah untuk membersihkan hati pada bagian sebelumnya, sekarang kita sampai pada bagian yang gak kalah penting, bagaimana menjaga hati agar tetap bersih. Nah, ini tantangan terbesar, teman-teman. Membersihkan hati memang gak mudah, tapi menjaganya agar tetap bersih, itu jauh lebih sulit. Sama seperti rumah yang sudah dibersihkan, kalau nggak dijaga kebersihannya, debu akan kembali datang, dan rumah jadi kotor lagi. Begitu pula dengan hati kita. Ketika hati sudah bersih dari penyakit seperti iri, dengki, atau sombong, kita harus punya strategi untuk mempertahankan kondisinya. Kalau enggak, hati kita akan mudah kembali terpengaruh oleh hal-hal negatif. Maka, mari kita pelajari pesan-pesan Imam Al-Ghazali tentang menjaga konsistensi hati yang bersih ini. 1. Pentingnya kesadaran dan ketekunan. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa hati manusia itu ibarat taman yang selalu dikelilingi oleh hama. Apa saja, hama itu? Nafsu, godaan setan, dan dunia yang penuh dengan fitnah. Kalau kita lengah, taman hati kita akan kembali dipenuhi oleh hama ini. Oleh karena itu, kesadaran adalah kunci pertama untuk menjaga hati agar tetap bersih. Selalu sadar akan kondisi hati. Coba bayangkan, teman-teman. Berapa kali dalam sehari kita benar-benar menyadari apa yang ada di dalam hati kita? Kebanyakan dari kita terlalu sibuk dengan urusan duniawi, sehingga lupa untuk merenungkan kondisi hati kita. Misalnya, saat melihat seseorang lebih sukses, kita seringkali tanpa sadar membandingkan diri sendiri. Atau ketika ada yang mengkritik, hati kita langsung panas dan merasa tersinggung. Untuk menjaga kebersihan hati, kita harus terus waspada terhadap perasaan yang muncul. Imam Al-Ghazali menyarankan agar kita sering-sering mengoreksi diri. Misalnya, ketika rasa iri mulai muncul, segera tanyakan pada diri sendiri, kenapa aku iri? Apakah ini membuatku lebih dekat kepada Allah? Dengan kesadaran seperti ini, kita bisa segera mengendalikan penyakit hati sebelum ia tumbuh semakin besar. Ketekunan adalah kunci. Menjaga hati agar tetap bersih itu butuh ketekunan. Sama seperti olahraga, kalau kita berhenti melakukannya, tubuh kita akan kembali lemah. Hati pun begitu. Kalau kita tidak terus-menerus melatihnya dengan kebaikan, penyakit hati akan kembali muncul. Ketekunan ini mencakup hal-hal kecil,
seperti menjaga lisan dari ucapan buruk, menghindari prasangka buruk terhadap orang lain, dan selalu berusaha berpikir positif. Imam Al-Ghazali mengingatkan, jangan remehkan kebaikan sekecil apapun, karena kebaikan yang kecil itu adalah fondasi untuk kebaikan yang lebih besar. 2. Menguatkan hubungan dengan Allah. Teman-teman, Imam Al-Ghazali menekankan bahwa hati manusia itu akan selalu gelisah jika tidak terhubung dengan Allah. Hati yang bersih adalah hati yang dekat dengan Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan ketenangan sejati. Zikir sebagai pengingat. Salah satu cara paling efektif untuk menjaga hati adalah dengan zikir. Ketika hati kita sibuk mengingat Allah, ia tidak akan punya ruang untuk hal-hal negatif. Zikir juga membantu kita untuk tetap tenang, bahkan di tengah ujian hidup. Misalnya, ketika ada seseorang yang berbuat tidak baik kepada kita, zikir dapat mengingatkan kita bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah, dan kita harus tetap sabar. Zikir juga bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Misalnya, saat sedang menunggu, daripada sibuk dengan pikiran yang gak jelas, kita bisa membaca Subhanallah, Alhamdulillah, atau Allahu Akbar. Sedikit demi sedikit, zikir ini akan menjadi kebiasaan yang memperkuat hati kita. Doa untuk meminta keteguhan hati. Imam Al-Ghazali juga mengajarkan pentingnya berdoa untuk meminta keteguhan hati. Salah satu doa yang sangat dianjurkan adalah, Ya muqallibal qulub, sabit kalbi, ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama-Mu. Doa ini mengingatkan kita bahwa hati manusia itu sangat mudah berubah. Kadang kita merasa kuat dalam keimanan, tapi dalam sekejap, hati kita bisa goyah karena godaan dunia. Maka, jangan pernah berhenti meminta kepada Allah agar hati kita tetap berada di jalan yang benar. 3. Menjaga lingkungan dan pergaulan. Pernah dengar ungkapan, kita adalah cerminan dari lingkungan kita? Nah, ini juga berlaku untuk hati. Kalau kita dikelilingi oleh orang-orang yang penuh iri, dengki, dan kebencian, hati kita pun akan mudah terpengaruh. Sebaliknya, jika kita berada di lingkungan yang positif, hati kita akan lebih mudah terjaga kebersihannya. Hindari lingkungan yang negatif. Coba renungkan, apakah ada orang-orang di sekitar kalian yang sering membawa pengaruh negatif? Misalnya, teman yang suka bergosip, atau lingkungan kerja yang penuh dengan persaingan tidak sehat. Kalau ada, mungkin sudah saatnya kita menjaga jarak. Bukan berarti kita harus memutus hubungan sepenuhnya, tapi kita bisa mengurangi intensitas interaksi agar hati kita tetap terjaga. Pilih teman yang membawa kebaikan. Imam Al-Ghazali selalu menekankan pentingnya mencari teman yang baik. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mendukung kita untuk terus berbuat baik, dan yang tidak ragu menegur ketika kita melakukan kesalahan. Coba lihat kembali siapa saja orang-orang terdekat kita. Apakah mereka membawa kita lebih dekat kepada Allah, atau justru sebaliknya? Kalau kita merasa lingkungan kita kurang mendukung, mulailah mencari komunitas yang lebih positif. Misalnya, ikut majelis ilmu, bergabung dengan kelompok pengajian, atau sekadar berkumpul dengan teman-teman yang memiliki tujuan hidup yang sama. 4. Menjaga amal dan perbuatan. Hati yang bersih bukan hanya soal niat, tapi juga soal tindakan. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa amal perbuatan kita adalah cerminan dari hati kita. Maka, salah satu cara terbaik untuk menjaga hati adalah dengan terus berbuat baik. Sedekah yang tulus. Salah satu amal yang sangat dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali adalah sedekah. Kenapa? Karena sedekah adalah cara untuk melatih hati kita agar tidak terikat pada dunia. Ketika kita memberi dengan tulus, tanpa berharap imbalan apapun, kita sedang membersihkan hati dari sifat kikir dan tamak. Sedekah juga bisa menjadi penawar untuk penyakit hati seperti iri dan dengki. Misalnya, ketika kita merasa iri pada seseorang yang lebih kaya, coba lawan rasa iri itu dengan bersedekah kepada orang yang membutuhkan. Dengan begitu, hati kita akan merasa lebih lapang. Berbuat baik kepada orang lain. Selain sedekah, berbuat baik kepada orang lain juga bisa menjaga kebersihan hati kita. Misalnya, membantu teman yang sedang kesulitan, memaafkan orang yang pernah menyakiti kita, atau sekadar tersenyum kepada orang lain. Hal-hal kecil ini mungkin terlihat sepele, tapi dampaknya luar biasa besar bagi hati kita. 5. Mengendalikan nafsu dan ego. Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa salah satu musuh terbesar dalam menjaga hati adalah nafsu. Nafsu ini bisa berupa keinginan untuk dipuji, rasa ingin memiliki sesuatu yang berlebihan, atau keinginan untuk selalu menang dalam setiap hal. Belajar merendahkan hati. Salah satu cara untuk mengendalikan nafsu adalah dengan belajar merendahkan hati. Misalnya,
Ketika kita merasa marah karena seseorang tidak menghargai kita, coba tanya pada diri sendiri, ya apa aku benar-benar butuh pengakuan dari mereka? Atau ketika kita merasa sombong atas pencapaian kita, ingatkan diri bahwa semua itu adalah pemberian Allah, bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Latihan sabar. Mengendalikan nafsu juga membutuhkan kesabaran. Ketika kita diuji, misalnya, ada orang yang menyakiti hati kita, cobalah untuk tetap sabar dan tidak membalas. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa sabar adalah salah satu tanda dari hati yang bersih. Menjadi manusia yang lebih baik. Teman-teman ilmu langit, menjaga hati agar tetap bersih memang bukan perkara mudah. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Dengan kesadaran, ketekunan, dan usaha yang terus-menerus, insya Allah kita bisa menjaga hati kita agar tetap berada di jalan. Dari pembahasan tadi, kita sudah belajar bahwa hati adalah pusat dari segala perasaan, pikiran, dan tindakan kita. Hati yang bersih akan memancarkan ketenangan, kebijaksanaan, dan kebaikan dalam hidup, sementara hati yang kotor justru akan membawa kita pada kegelisahan, keraguan, dan kebencian. Membersihkan hati memang butuh usaha yang terus-menerus, melawan nafsu, menjaga hubungan dengan Allah, serta memperbaiki diri lewat amal kebaikan. Tapi, semua itu akan sepadan dengan hasilnya, hati yang lapang dan hidup yang lebih damai. Teman-teman, ingatlah bahwa setiap langkah kecil yang kalian ambil untuk menjaga kebersihan hati adalah bagian dari ibadah. Jangan pernah merasa usaha kalian sia-sia. Teruslah berjuang melawan penyakit hati seperti iri, sombong, dan dengki. Jadilah pribadi yang selalu bersyukur, tulus, dan berserah diri kepada Allah. Ingat, hati yang bersih bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, tapi juga akan membawa kedamaian bagi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih sudah menemani perjalanan kita hari ini. Semoga pembahasan ini tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tapi benar-benar bisa menjadi pengingat dan motivasi untuk terus memperbaiki diri. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk berbagi ke teman-teman kalian. Karena siapa tahu, lewat kalian, mereka juga bisa mendapat pelajaran yang sama. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Dan jangan lupa untuk tetap menjaga hati, pikiran, dan tindakan kita agar selalu selaras dengan kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.